warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saripudin. Saya dari Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 856338027. Saya berasal dari UPBJJ UT Pangkal Pinang. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 4 yaitu mekanika dengan judul percobaan gaya. Nah, gaya itu dibagi berbagai macam-macam. Untuk itu, ikuti video berikut ini. Judul percobaannya itu mengamati gaya. Ada gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu kita melakukan gaya listrik statis adalah gaya yang timbul akibat interaksi muatan listrik yang diam. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi dan memahami gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan sisir dan netral, yaitu potongan kertas akibat proses penggosokan ya teman-teman. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan itu sisir plastik, rambut, kemudian potongan-potongan kertas kecil. Prosedur percobaan: mengisi lembar kerja, sisirlah rambut kering agak tebal dengan sisir plastik, kemudian dekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil. Kemudian amati ya teman-teman. Nah, di sini nampak ada satu potongan plastik kecil yang ikut. Kesimpulannya, gaya listrik statis adalah gaya yang dihasilkan dari gesekan. Kemudian gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet dan hanya bekerja pada benda-benda tertentu, terutama yang bersifat ferromagnetik. Tujuannya mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh magnet. Alat dan bahannya itu teman-teman ada magnet, ada batang, jarum jahit, gunting, dan lain-lain. Prosedurnya yaitu dekatkan magnet batang dengan bahan yang tersedia. Kemudian kita amati dan kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, ini adalah proses percobaannya teman-teman. Yang pertama, magnet kita dekat dengan plastik, tidak lengket atau tidak menempel. Kemudian potongan kertas juga tidak ya teman-teman. Kemudian isolasi juga tidak. Dan kemudian jarum. Jarum bisa menempel ya teman-teman. Kemudian gunting juga menempel teman-teman. Kemudian seng, ini seng teman-teman, bisa menempel juga. Kemudian benang, benang tidak menempel ya teman-teman. Nah, kesimpulannya gaya magnet hanya menarik benda ferromagnetik. Tabel pengamatannya ada di hasil pengamatan ya teman-teman. Kemudian gaya gesek adalah gaya yang melawan arah gerak benda dan kecenderungan gerak. Nah, ini adalah contoh gaya gesek ya teman-teman. Tujuan percobaannya itu menentukan pengaruh massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Proses percobaan yang bisa kita lihat di tabel pengamatan ya teman-teman. Kemudian yaitu gaya pegas atau elastisitas adalah gaya yang pemulih yang muncul pada benda elastis seperti karet dan pegas. Tujuannya itu memahami dan mempelajari konsep-konsep fisika. Alat dan bahannya itu ada karet gelang, penggaris, beban, kemudian kita ganti dengan tripod ya. Nah, kesimpulan gaya pegas ini berfungsi sebagai gaya pemulih dan pertambahan panjang benda elastis ya teman-teman. Kemudian ada gaya berat, adalah gaya gravitasi bumi yang menarik benda ke pusat bumi. Tujuan percobaannya yaitu mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Ini adalah alat dan bahan yang bisa kita baca sendiri teman-teman. Kemudian ada proses percobaan. Kita mengukur setiap kali menambah beban pada plastik gitu ya teman-teman. Kita ukur karetnya. Nah teman-teman, kemudian kita ukur, kita catat di lembar pengamatan.
Kesimpulannya, yaitu gaya berat bergantung langsung pada massa benda. Kemudian ada perpaduan gaya, yaitu resultan adalah total vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda. Kemudian tujuan percobaan yaitu mengamati pengaruh arah dan besar gaya terhadap gerakan benda. Alat dan bahannya itu bisa kita lihat sendiri ya teman-teman. Nah, kesimpulan yaitu gerak benda dikendalikan oleh resultan gaya yang bekerja padanya ya teman-teman. Nah, inilah hasil pengamatan itu ya teman-teman. Dan demikian kegiatan praktikum 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.